Super Strong. Natural oilnya efektif mengisi kuman dan turun menciumi 24 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku di rintik-rintik hujan pagi ini kita masih diberi kesempatan bersua kembali dalam kegiatan pembelajaran lewat Zoom setelah beberapa hari mengikuti PTS, kemudian pasca PTS, kemarin perkenalan dengan Bapak Ibu guru yang baru, kita bersua lagi. Hari ini bersama Pak Haji, Pak Rusman Adar, dalam pembelajaran IPS. Alhamdulillah anak-anak sebelumnya saya sampaikan di sini Bapak Ibu guru semuanya sehat. Pak Aris juga sehat, semua yang ada di ruangan ini. Mudah-mudahan kalian pun juga sehat. Sehat semua anak-anakku? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Sedikit akan sampaikan hasil PTS kemarin. Tapi maaf ini kelas A sampai dengan F, yang G dan H mungkin nanti infonya menyusul. Alhamdulillah 100% sudah ikut semua. Ya. Luar biasa kalian dalam mengikuti PTS sudah ikut semua. Saya sampaikan untuk 9A. Ini luar biasa nilainya. Ada 2 anak yang nilainya 100. Satu adalah Farah Latifah. Yang kedua adalah Cindy Priska Dwianwar. Farah mana? Farah sudah bergabung belum? Ini lagi mengikuti PTS susulan juga. Oh, kelihatannya belum Farah ya. Cindy mana Cindy? Cindy Priska Dwianwar 9A. Suaranya mana Cindy? Ya Pak. Suaranya ya. Cindy ikut enggak ini Cindy? Tak cek. Cindy. Oh ada. Suaranya Mbak diklik. Ya Pak. Ah iya. Selamat ya. Nah, selamat. Coba yang lain suaranya diklik kalau yang belum. Kemudian 9A nilai tertinggi 100, kemudian nilai terendah 75, rata-ratanya 89,57. 9B tertinggi 95. Ini 95 atas nama siapa? 95. Ya. Kemudian yang 58 rata-rata 75 untuk kelas 9B. Kemudian untuk 9C tertinggi 95 juga. Sherlina, ini Sherlina. Kemudian terendahnya 30. Masih ada yang 30. Semangat ya, semangat. Saya yakin kamu mampu, teman-temanmu juga bisa memperoleh nilai terbaik. Kenapa kamu tidak? Ini masalah motivasi. Ayo belajar ya. Rata-rata 75,67. Oh iya, 75,67. Untuk 9B, maaf tadi belum saya sebut, yang tertinggi 95 atas nama Adita Aisyah Putri. Selamat ya. Untuk 9C yang tertinggi 95, Sherlina Ratna Dewanti. Selamat. Untuk 9B, nilai yang tertinggi 90. Nilai terendah 53, rata-rata 76,56. Yang tertinggi Maesaro ya, Maesaro Nur Pangesti. Selamat, 90 tertinggi untuk kelas. Untuk 9E tertinggi 93, terendah 45, rata-rata 78, 58. Tertinggi adalah Fidela Aptanafis. Nah, mana Fidela? Halo Fidela. Ini Pak Haji mengamati Fidela ini kalau tugas mesti di awal. Kalau nggak di awal, tanya Pak tugas saya sudah belum. Ternyata ada korelasi ya, semangat dengan ini paling nggak kan semangatnya.
Mesti menanyakan ini Fidela. 93. Kemudian untuk 9F tertinggi 93. Andrian Fahmi Zulkarnain, ini pendiam sekali ya, ini jarang muncul di grup juga jarang muncul, tapi ternyata luar biasa ini. Selamat ya, Andrian Fahmi Zulkarnain tertinggi 93, terendah 55, rata-rata 78,92. Alhamdulillah untuk IPS nilai sudah di atas KKM rata-ratanya. Bagi yang di bawah nilai 30, 45, tolong semangat, temanmu bisa, kenapa kamu tidak bisa? Motivasi terbesar adalah dari dalam. Kamu jangan lengah dengan situasi COVID seperti ini, alas pembelajaran seperti itu, tidak. Tapi harus punya semangat, saya harus bisa. Bismillah, saya harus bisa. Itu semangat dulu dalam diri kamu. Ya, terima kasih untuk kelas 9. Luar biasa, pokoknya luar biasa, tolong dipertahankan. Yang kurang luar biasa itu tugas. Masih banyak, sekitar berapa 20%-an, apa 25% sekitar itu anak-anak kelas 9 belum mengumpulkan tugas aspek keterampilan, vlognya belum dikumpulkan. Ya, tolong, ini saya beri batas waktu pekan inilah, tapi jangan harap nilainya sempurna ya. Coba bentuk tanggung jawab, apapun kondisinya. Kita perlu semangat. Kemudian hari ini Pak Haji akan menyampaikan pengaruh perubahan ruang interaksi antar ruang Asia dan benua lainnya. Silakan kamu buka halaman 76. Halaman 76. Ya. 76 dibuka. Disable ya, Mas? Ya, oke. Baik. Suaranya dinyalakan aja. Udah ya? Ya. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Lola. Ya, soalnya sambil kalau bareng sama rekam itu lebih lama. Oke. Sabar sebentar. Belum keluar gambarnya. Anak-anakku, mari kita konsentrasi bagi yang mengikuti pelajaran, gangguan-gangguan lain untuk diminimalkan ya. Ternyata masih ada yang mendengarkan sambil musikan. Nanti bukan pelajarannya yang masuk, tapi musiknya yang masuk. Ayo kita saling menghargai, kita saling toleransi. Ketika kalian menerima pelajaran dengan ikhlas, insya Allah hasilnya pun akan mengikuti. Ketika Pak Guru menyampaikan dengan hati yang penuh semangat, ikhlas, insya Allah ilmunya juga akan sampai ke kalian. Jangan ada rasa terpaksa. Mari kita saling menghargai ya. Saling menghargai, saling introspeksi. Karena hari ini pelajaran, maka semuanya konsentrasi ke pelajaran. Sebentar ya. Ya, ini ada satu pertanyaan. Mengapa orang meninggalkan tempat kelahirannya? Coba salah satu untuk menjawab. Nah, ini paling atas Cindy. Cindy, ku ingin mendengar suaramu. Ku tunggu jawabmu. Cindy Priska. Mengapa orang meninggalkan tempat kelahirannya? Halo Cindy, mendengar suara Pak Haji? Mas ini suaranya iya. Ini ya. Udah. Ya. Ah, ini sudah mulai masuk suaranya. Ya, Cindy, mengapa orang meninggalkan tempat kelahirannya? Ketika sudah dewasa gitu atau ketika remaja meninggalkan tempat kelahirannya, kenapa?
Cindy. Mungkin yang lain. Oh, loh kok di unmute. Unmute lagi nih ya. Silakan coba yang lain. Kesa 9B ya. Kenapa orang meninggalkan tempat kelahirannya? Karena itu mau merantau mencari pekerjaan. merantau ya. Kenapa orang merantau? Nah, ini ada kata kuncinya kelihatannya lebih familiar. Kenapa orang merantau lah begitu aja kata Kesa. Ayo Kesa. Pekerjaan. Oh ya, mencari pekerjaan. Mungkin ada yang lain selain Kesa. Ayo kita semangat. Kelas 9. Iya, siapa ini? Mengadu nasib, Pak. Mengadu nasib. Iya, jangan mengadu domba ya, mengadu nasib. Bagus. Siapa itu yang menjawab mengadu nasib? Bintang. Oh, Bintang. Iya, Bintang. Yang lain. Mengapa orang meninggalkan tempat kelahirannya? Uang. Hah? Alasan ekonomi seperti makin terbatasnya lapangan kerja. Wih, mantap jawabannya. Siapa namamu? Siapa ini yang cewek? Siapa? Ya, bagus itu jawaban. Keterbatasan ekonomi. Keterbatasan ekonomi, mantap. Kalian ini sedang apa? Sedang belajar ya? Ada juga karena alasan meninggalkan tempat kelahirannya karena alasan Mengejar cita-cita. Alasan ekonomi. Belajar. Cinta, Mas. Cita apa cinta? Cita-cita. Oh, cita-cita. Iya, cintanya nanti aja ya. Kita kejar cita-cita. Bagus, mantap. Semua jawabanmu bagus-bagus dan semuanya tidak ada yang salah. Ini menunjukkan kamu itu mampu ya. Kita lanjutkan. Bagus sekali. Nah, ini ada kaitannya dengan pelajaran hari ini. Interaksi antar ruang. Nah, hari ini tujuan pembelajaran mengupas pengaruh ruang dan interaksi antar ruang dalam lingkup sempit dan luas. Sempit berarti desa, kota, dalam negara, luas itu antar negara. Ya. Mengelompokkan jumlah penduduk dalam interaksi keruangan antara desa dan kota di Asia. Menganalisis perubahan interaksi antar ruang itu sendiri dan bersikap toleransi antar umat beragama, tanggung jawab, dan peduli. Oke, kita lihat. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang dalam lingkup desa dan kota menimbulkan berbagai pengaruh bagi desa dan kota. Ya, ini bagi desa dan kota. Di mana perubahan ruang yang mungkin dulunya hutan, dulunya kebun, dulunya rimba belantara, karena ada orang datang di situ kemudian melakukan aktivitas dari hutan menjadi lahan pertanian. Yang lahan pertanian diubah menjadi apa ini? Pemukiman. Nah ini, hutan berubah menjadi lahan pertanian dan pemukiman. Ini di awal. Ada juga sudah jadi lahan pertanian dan pemukiman. Karena alasan ekonomi, karena alasan mengejar cita-cita, dan alasan untuk mencari pekerjaan, alasan sekolah dan sebagainya, maka tempat yang dituju oleh orang-orang itu biasanya kota kan. Nah, akhirnya terbentuk masyarakat kota. Dari daerah A, B, C, D datang, terbentuklah kota. Baik. Sekarang kita lihat di sini. Ada beberapa faktor yang mendorong penduduk desa pindah ke kota. Coba Andrian Fahmi. Yang pertama apa ini Andrian Fahmi 9F? Ini apa ini? Faktor yang mendorong penduduk desa pindah ke kota. Andrian Fahmi. Ini apa? Yang pertama baca di HP-mu. Hah? Apa bintang surya? Enggak ada, Pak. Apa nggak muncul? Nggak muncul, Pak. Nggak Nggak muncul. muncul, Pak. Nggak muncul. Terus, Pak. Banyak. Ini Kalau terus, Pak. kredit. Wah, maaf ya.
Harusnya udah muncul ini kan. Harusnya udah muncul. Ini yang tayang di teman-teman. Bentar ya. Dulu. Prima, muncul nggak ini di HP-mu? PowerPoint-nya muncul nggak? Enggak, Pak. Nggak ada. Belum, Pak. Enggak, Pak. Bentar ya, dicek dulu. Oke, sambil ini lagi proses oleh Pak Aris, kita lanjut. Faktor yang mendorong penduduk desa pindah ke kota. Coba dibuka buku paket 77-78 ya. Satu adalah konflik. Apa itu konflik? Ya. Konflik, pertentangan. Kemudian, kenapa orang pindah? Ke faktor bencana alam. Alamnya sudah tidak bersahabat, alamnya rusak, mungkin alamnya gersang, alamnya dijadikan tempat fungsi lain. Nah, kemudian yang ketiga, terbentuknya gurun. Akhirnya menjadi tandus desertification. Kenapa orang pindah? Dan yang lain adalah intrusi. Tahu intrusi? Masuknya air laut ke arah daratan. Tidak bisa, Mas? Pak, PowerPoint-nya udah bisa dibaca belum, Mas? Belum, Pak. Belum, Pak. Loading, Pak. Belum, Pak. Masih loading. Di sinyal-sininya ya. Ya maaf anak-anak, tapi materi bisa diterima ya? Bisa. Oke. Ini mungkin sinyal dari sini yang kurang bagus sehingga semuanya tidak bisa terbaca. Oke, contoh interaksi antar ruang sebenarnya ini ada gambar, namun karena tidak bisa terbaca, saya lanjut slide ini. Ya, baik. Dampak interaksi desa dan kota. Coba siapa yang bisa menjelaskan, menjawab singkat tidak apa-apa. Apa dampak interaksi desa dan kota? Setelah desa berinteraksi dengan kota, bagi desa dampaknya apa? Risa, coba Risa. Ya, Pak. Ya, apa Risa? Salah satu dampak interaksi dari desa dan kota, interaksi antara desa dan kota, bagi desa itu apa? Setelah ada orang desa komunikasi dengan kota, itu dampaknya bagi desa satu saja. Ada yang bisa menjawab yang lain? Asih, trikurnya Asih 9F. Asih, ini jangan di unmute, jangan di ada suaranya enggak itu ya? Coba yang lain, dampaknya bagi desa apa setelah ada interaksi orang desa dengan orang kota ketemu? Budaya kota masuk ke desa. Orientasi mata pencaharian. Masuk ke Desa. Contohnya apa? Budaya kota masuk ke desa. Contohnya? Cara berpakaian. Bahasa. Cara berpakaian apalagi? Ini yang sering jadi sorotan masa kini. Bahasa. Tingkah laku, Pak. Tingkah laku. Iya, perilaku ini yang sorotan, perilaku. Kadang kurang bisa menempatkan diri. Lu, gue. Masuk. Nah, ini budaya. Nah, ini masuk. Oke? Ini budaya individu ya. Oke? Dampak interaksi desa dan kota. Yang pertama. Ya. Semakin beragamnya orientasi mata pencaharian di desa dulu mungkin hanya bertani, hanya berdagang saja. Tetapi dengan adanya pengaruh dari kota, maka orientasi mata pencaharian tidak hanya bertani dan berdagang saja.
khususnya di sektor jasa. Jasa kan banyak sekali ya, jasa pulsa, jasa kuota, kemudian penjahit, pak supir, banyak sekali ya. Ini orientasi mata pencahariannya menjadi lebih banyak. Kemudian yang kedua, semakin meningkatnya produktivitas pertanian. Ada ilmu-ilmu baru diterapkan. Ada ilmu-ilmu baru diterapkan. Malah tadi malam saya melihat di mana itu, di berita apa di YouTube ya, agak lupa. Itu ternyata ada orang mengembangkan apa ini, tanaman padi yang minim lahan. Panen yang dengan sekali. Ini kan meningkatkan produktivitas pertanian ya. Dan banyak ya, menanam tidak harus menggunakan lahan yang luas. Yang kedua, semakin baiknya sarana transportasi antar desa dan kota. Maaf ini khususnya yang di Republik Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, kalau Wonosobo Pak Kaji kurang paham ini. Saya kira di Banjarnegara jalan ke desamu rata-rata sudah bagus ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jarang lah yang rusak. Sekarang udah bagus. Pak. Masih ada? Enggak lah. Masih Pak, desa saya ada Pak. Oh iya. Iya mudah-mudahan yang belum dalam Saya semua semakin apa bisa bagus ya ini jalannya. Semakin baiknya sarana transportasi antar desa dan kota. Nah, sekarang mana sih yang nggak bisa dijangkau? Nah, tadi ada jawaban temanmu, ya budaya kota masuk ke desa. Budaya, khususnya masalah pergaulan. Dan ini berdampak pada tata krama, unggah-ungguh. Kalau zaman waktu Pak Haji masih muda, masih kecil, itu kalau laki-laki dan perempuan boncengan bareng, bukan saudaranya, bukan muhrimnya, bukan apa-apa, langsung. Siapa itu, siapa itu. Tapi sekarang sepertinya itu adalah hal yang biasa. Ini contoh negatif loh ya, contoh negatif. Anak perempuan pulang habis maghrib, wah pasti siap-siap dicuci sama orang tuanya, dalam arti dinasehati. Sekarang ya sudah berbeda. Yang berikutnya, yang kelima, kesadaran politik warga desa meningkat. Sekarang kalau ada pilihan-pilihan, baik dari pilkada sampai dengan tingkat atasnya, semangat ini warga desa. Warga desa. Dengan motivasinya sendiri-sendiri, dukung salah satu calon dan seterusnya. Kemudian pendidikan di desa meningkat. Ya, pendidikan sudah semakin merata ya. Tiap kecamatan sudah ada SMA, SMK, baik negeri atau swasta sudah ada sampai ke level itu. Kemudian apa dampak interaksi desa dan kota bagi orang kota? Belum bisa kelihatan PowerPoint ini. Coba dijawab salah satu. Apa dampak interaksi desa dan kota bagi kota? Salah satu saja. Ya. Lexa, coba Lexa. Lexa Elvina 9C. Coba ini diklik ya barangkali itu ya. Lexa. Stop dulu ya. Ya. Sudah kelihatan belum? Sinyalnya di sini buruk saya. Baik anak-anak, dampak interaksi bagi kota, interaksi desa dan kota. Yang pertama, sebelum Pak Haji menyampaikan, ada yang mau menyampaikan pendapatnya apa dampak interaksi desa dan kota bagi kota? Kalau tadi kan bagi desa, ada mata pencaharian bertambah, ada pengaruh budaya. Coba
Ini Tiara Yogi mana Tiara Yogi? Halo Tiara Yogi 9B. Dengar nggak suara Pak Aji Tiara? Walah ya. Coba yang lain. Apa dampak interaksi desa dan kota bagi kota? Kalau tadi kan bagi desa. Kota memperoleh sumber Penduduk penuh, pendudukan penuh, penduduk kok penuh, air apa? Penduduk penuh, apa Mas? Penduduk kota memperoleh sumber daya PDA dan SDM. cari pekerjaan susah. Penduduk di kota semakin meningkat dan membuat kepadatan. Iya, semakin padat, Mbak. Sama ini. Jelas sekali suara. Belanda. Hah? Belanda. Kelas 9C. 9C. Iya. Pak Guru juga biar hafal nama-nama kamu. Absen berapa ya, Nanda? Absen 17. 17. Oh, Melanda. 17. Ya, baik. Betul. Jumlah penduduk kota itu semakin padat. Nah, kenapa semakin padat? Karena kota kan membutuhkan sumber daya dari desa. Baik sumber daya alam, dari Banjarnegara ngirim sayuran, ngirim salak ke Jakarta, itu sumber daya alam. Juga sumber daya manusia, mungkin tetanggamu, mungkin saudaramu, mungkin di sekitarmu. Ada yang kalau bahasa Inggrisnya itu ngode. Ngode kemana? Ngode ke Jakarta, bahasa Inggrisnya ya. Kerja ke Jakarta, kerja ke Bandung. Jadi kota itu membutuhkan sumber daya alam dan sumber daya manusia, khususnya sumber daya manusia. Sehingga di kota itu menjadi semakin padat. Ya itu kalau bisa bersaing mereka terus. Tapi kalau tidak bisa bersaing di sana, maka di kota akan menimbulkan masalah kemiskinan. Kemiskinan menimbulkan masalah dampak ekonomi, dampak sosial, dampak keamanan. Nah, itu. Kemudian interaksi budaya masyarakat kota dan desa juga akan berdampak terhadap faktor budaya. Ya, faktor budaya ada kampung suku apa, kampung apa, kampung apa. Kalau di kota, oh itu kebanyakan kampung orang-orang timur, dari Indonesia Timur, kampung Ambon misalnya, oh itu kampung Makassar, kebanyakan orang-orang Makassar. Tapi kan dalam perkembangannya tidak hanya suku-suku itu yang datang ya. Kemudian juga masalah bahasa, bahasa Inyong itu akhirnya juga dikenal ya. Inyong ini, Inyong kan saya, tapi itu coba kamu lihat di televisi, itu pun juga Inyong sudah menjadi budaya yang diakui. Oh ini berarti budaya Banyumas, budaya lewat bahasanya. Tidak hanya kota mempengaruhi desa, tapi dari daerah ya, daerah pun mempengaruhi kota dalam masalah budaya. Berikutnya, kita belum kelihatan Pak Aris. Ya maaf ya anak-anak, ini mungkin karena sinyalnya di sini. Tapi yang penting suara Pak Kaji bisa. Sudah kelihatan Pak. Gimana? Sudah kelihatan. Alhamdulillah sudah kelihatan. Ya, saya ulang kalau sudah kelihatan. Nah ini, dampak interaksi desa dan kota bagi desa. Semakin beragamnya orientasi mata pencaharian, semakin meningkatnya produktivitas pertanian, semakin baiknya transportasi antar desa dan kota, budaya kota masuk ke desa, kesadaran politik meningkat, pendidikan di desa juga meningkat. Bagi kota, kota akan memperoleh sumber daya alam, sumber daya manusia. Tapi bagi yang tidak bersaing akan menimbulkan masalah kemiskinan. Dan yang tidak bisa dihindari adalah interaksi budaya. Itu loh, interaksi budaya. Nah, interaksi budaya. Berikutnya, apa pengaruh perubahan dan interaksi antar ruang, antar negara? Ini bahasa interaksi antar ruang, hubungan ya, hubungan antar tempat. Ini bahasa mudahnya ini memang
bahasa dalam IPS itu interaksi antar ruang, tapi bahasa mudahnya interaksi antar tempat, baik desa, kota, antar negara, antar Mbak. Bagaimana pengaruh dalam kehidupan ekonomi? Ekonomi kan bertujuan memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Ingat, interaksi ekonomi itu memenuhi barang dan jasa. Ini karena temanya itu tadi desa kota ya, sekarang sudah antar negara. Itu untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Apa sih itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi kan intinya 3. 1, produksi. Memproduksi kok nggak ada yang jual, maka butuh distribusi, perantara. Setelah distribusi baru pada kegiatan konsumsi. Itu intinya kegiatannya. Dan di situ baik 3-tiganya, produksi, distribusi, dan konsumsi, semuanya untuk memenuhi kebutuhan dan barang dan jasa. Menghasilkan sesuatu yang lebih manfaat, contoh uang, contoh pendapatan. Keuntungan bagi negara yang mengekspor atau produsen akan menyerap tenaga kerja dan mendapat devisa. Coba mungkin satu di antara kalian atau banyak di antara kalian ada yang tahu contoh tenaga kerja Indonesia yang diserap di luar negeri. Contoh di negara apa, bekerja sebagai apa? Ya Mas, Mbak, bebas ini nggak saya tunjuk, bebas. Mungkin kamu punya pendapat. Contoh tenaga kerja Indonesia kemana? Kemudian di apa? Di negara mana dan sebagai apa? Ada yang tahu? Galih, Gilang, Arya, Valda, barangkali. Menyerap tenaga kerja dan mendapat devisa. Enggak. Devisa itu apa devisa? Aska. Aska. Uang luar negeri. Apa? Coba diulang. Iya, salah satu bentuknya adalah valuta asing. Mata uang luar negeri, salah satu bentuknya. Salah satu bentuknya adalah mata uang luar negeri. Ya, rupanya ada yang pengen main-main sama Pak Guru ya, ada yang ngoret-ngoret. Ya, mungkin suaranya nggak sampai, akhirnya tangannya yang sampai, ada yang bermain coret-coretan. Coret-coretannya sebenarnya sudah disalurkan kemarin lewat kegiatan pasca PTS ya, membuat apa itu poster, tidak di sini ya, itu namanya salah alamat ya. Salah alamat. Kalau sama Pak Kaji ya masih tak nasihati saja. Nah, salah alamat itu. Baik, kita lanjutkan. Bagi konsumen atau pengimpor, maka akan terpenuhi barang dan jasa. Ini skup negara ya, skup negara. Kalau negara yang ekspor akan mendapatkan apa itu? Bisa. Iya, devisa. Akan mendapatkan devisa. Bagi negara pengimpor akan mendapatkan barang dan jasa. Kita lanjutkan lagi. Dalam aspek kehidupan sosial, apa pengaruhnya? Terjadi interaksi antar bangsa. Coba sekarang yang lagi aktual di dunia ini, itu terjadi pandemi apa ya? Pandemi apa? COVID. Itu kan salah satu efek dari interaksi antar bangsa, bahwa antar bangsa dalam berinteraksi itu bukannya tanpa resiko, ada resiko. Nah, salah satu sekarang bentuknya yang lagi mewabah adalah COVID-19. Dan salah satu dampaknya kalian dengan Espero hubungannya pun juga hubungan virtual. Nah, pembelajarannya virtual lewat Zoom. Kita berdoa sajalah, mudah-mudahan bisa cepat tatap muka dalam kondisi semuanya baik-baik saja, mendukung
meningkat. Ya, amin. Ya, mudah-mudahan. Kan sama saja kita mendoakan COVID cepat selesai. Ya, jangan pasrah. Minimal harus ada kekuatan doa. Semua aspek. Ketika kamu belajar juga minimal ada kekuatan doa motivasi. Tanpa itu maka ya belajarnya asal belajar itu. Terjadi interaksi antar bangsa. Misal wisatawan negara lain datang ke Indonesia akan mendatangkan devisa, mendatangkan mata pencaharian, kan ada guide, ada jual macam-macam, penginapan, kuliner. Wah, ini dampaknya luar biasa. Berikutnya, membawa pengaruh dalam interaksi sosial. Ini sudah dibahas dalam pertemuan sebelumnya, materi sebelumnya ketika ada yang menggunakan celana jeans, itu kan salah satu pengaruh ya, pengaruh globalisasi, pengaruh interaksi sosial. Tapi bukan hanya masalah busana, bukan masalah tentang penampilan, tapi ini interaksi yang perlu digarisbawahi adalah tentang pergaulan, pergaulan antara lain. Kemudian perilaku, ini yang penting. Maka kita sangat mengedepankan karakter. Bergaul dengan siapapun, kalau memang karakternya kuat, ya insya Allah akan kuat. Berikutnya, di bidang budaya. Ada interaksi budaya langsung dan tidak langsung. Nah, contoh budaya langsung apa, Mas, Mbak? Halo, anak-anakku yang cantik-cantik, yang cakep-cakep, kelas 9 semuanya. Contoh budaya langsung, interaksi dengan negara lain. Interaksi budaya langsung. Hah? Ini nih, ada samar-samar mau menjawab. Interaksi budaya langsung. Dan budaya tidak langsung. Yang kedua, interaksi budaya antar negara didukung kemajuan teknologi dan transportasi. Kemajuan teknologi dan transportasi. Orang Jakarta ke Singapura pakai pesawat lebih cepat daripada orang Jakarta ke Papua. Karena masalah apa? Padahal Papua kan Indonesia, tapi kenapa ke Singapura lebih cepat? Faktor apa? Transportasi. Enggak, iya faktor apa? Kenapa ke Singapura lebih cepat daripada ke Papua? Sama-sama naik pesawat. Faktor apa? Hah? Iya. Jarak. Jarak. Siapa yang jawab jarak itu? Mas apa? Bagus. Ilham. Apa? Iya, faktor jarak. Yang ketiga, saling mempengaruhi budaya antar bangsa. Tadi sudah Pak Kasih sampaikan, budaya antar bangsa dalam kehidupan budaya. Di Afrika ada negara yang namanya Madagaskar. Itu di sana juga ada kendang, ada seruling. Ternyata setelah dipelajari, di Madagaskar dulu pernah ada hubungan budaya dengan Indonesia. Ketika zaman penjajahan Portugis atau apa itu pernah zaman Belanda penjajahan, itu sudah ada hubungan antara Indonesia dan Madagaskar. Kalau ini contoh-contoh yang sekarang cara berpakaian artis Hollywood ya dengan cepat ditiru negara lain termasuk Indonesia. Model-model rambut bisa kalian lihat, busana-busana bisa kalian lihat. Makanan asing, makanan Cina banyak ditiru dan mempengaruhi masyarakat negara lain. Berikutnya, kehidupan politik. Pengaruh politik dari negara lain pada sistem pemerintahan. Kita ada pemilu, ada sistem demokrasi. Itu pengaruh dari negara lain. Ya. Peristiwa politik suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan politik negara lain. Misal suatu negara A tidak aman. Wah, ini berhenti dulu hubungan dagang dengan negara A nggak aman. Nah, ini karena pengaruh politik. Oh, negara B aman, mari wisata, ekonomi, udah hubungan dengan sana saja. Misal seperti itu. Juga kecenderungan masalah ideologi. Ini kalau di PKN mungkin lebih detail. Sebentar lagi ya, anak-anak. Pendidikan. Ingat, pendidikan merupakan modal dasar untuk kemajuan suatu bangsa.
Sehingga di sini sangat diperhatikan. Apapun kondisinya, pendidikan tetap harus jalan. Meskipun kondisi COVID seperti ini, ada yang pertemuan terbatas, tatap muka terbatas, ada yang seperti kalian lewat Zoom, ada yang banyak lah. Pokoknya harus jalan. Ya, kalau tidak jalan, maka akan ada generasi yang hilang. Bahaya untuk kemajuan suatu bangsa, untuk regenerasi suatu bangsa. Maka pendidikan, apapun kondisinya, harus jalan terus. Bentuk interaksi antar bangsa dalam pendidikan, contoh lain, banyak negara berkembang mengirim pelajar dan mahasiswa ke negara lain. Mudah-mudahan alumni Espero ada ya yang belajar di luar negeri ini ya. Amin. Amin ya. Tentunya di perguruan tinggi yang ternama dan berkualitas ya, bukan asal luar negeri. Negara maju menyediakan fasilitas beasiswa bagi negara-negara lain yang masih berkembang. Bantuan ya. Baik anak-anakku, saya kira itu yang bisa Pak Kaji sampaikan. Mudah-mudahan kalian tetap semangat. Ini ada tugas. Tugasnya hari ini hanya satu. Dan tugas nanti akan Pak Kaji sampaikan lewat Google Form. Nanti jawabnya juga di situ. Tidak difoto. Ternyata kalau difoto dan sebagainya, iya sih, ternyata lebih lebih terdeteksi lewat Google Form itu. Sedangkan kalau di foto sebenarnya lebih mudah. Tapi coba saja semua kita coba untuk kebaikan bersama. Nanti tugasnya lewat Google Form ya. Judulnya akan Pak Guru share. Demikian untuk hari ini. Terima kasih anak-anakku yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk tugasnya, kalau bisa hari ini supaya tidak menumpuk. Semuanya sehat dan kita berdoa mudah-mudahan COVID cepat berlalu. Demikian dari Pak Haji. Sukses untuk semuanya, sehat untuk semuanya. Mudah-mudahan ke depan lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya harus